Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Super dimanapun berada, Pengadilan Tinggi Agama Semarang hadir kembali dalam liputan TV News Super yang menyapa Anda pada bulan Januari 2025 ini. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi seputar kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama di bawahnya. Bersama saya Aisyah Melanita Pangesti, berikut informasi selengkapnya. Pengadilan Agama Salatiga kembali menorehkan prestasi gemilang Top Digital Implementation 2024 dan Top Leader on Digital Implementation 2024 untuk Ketua Pengadilan Agama Salatiga. Perolehan prestasi tersebut membuat semakin bersinar dalam memberikan pelayanan prima. Deretan prestasi Pengadilan Agama Salatiga selama kurun waktu tahun 2024 hingga awal tahun 2025. Pengadilan Agama Salatiga kembali menorehkan prestasi gemilang dalam ajang Top Digital Awards 2024 di Dian Ballroom Raffles Hotel, Jakarta. Pengadilan Agama Salatiga berhasil meraih dua penghargaan bergengsi sekaligus, yakni Top Digital Implementation 2024 Stars 4 dan Top Leader on Digital Implementation 2024 untuk Ketua Adil Fakhrul Roza, Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum. Tak berhenti di situ, pada tanggal 17 Januari 2025, beliau kembali dianugerahi penghargaan Achievement Leader with Innovation in Improving Public Service of the Year 2025 di ajang Indonesia Best Innovation Excellence Award 2025. Penghargaan ini mengukuhkan dedikasi dan inovasi Pengadilan Agama Salatiga dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Selamat atas pencapaian luar biasa ini. Ketua Pengadilan Agama Ambarawa beserta jajarannya melakukan public campaign ke pusat keramaian kota, memberikan sosialisasi agar masyarakat dapat membantu Pengadilan Agama Ambarawa selalu memberikan pelayanan bersih dari korupsi, suap, dan gratifikasi. Pada hari Minggu, 19 Januari 2025, warga Pengadilan Agama Ambarawa melakukan kegiatan yang berbeda dari biasanya. Jika umumnya hari Minggu dihabiskan dengan bersantai atau pergi naik delman, kali ini mereka menggelar aksi kampanye anti korupsi, gratifikasi, suap, dan pungutan liar. Kampanye tersebut dilaksanakan di 6 lokasi berbeda, yaitu Kantor Pengadilan Agama Ambarawa, Monumen Palagan Ambarawa, Pasar Lanang, Patung Panglima Besar Sudirman, Komplek Batalion Kavaleri Turanggaceta, dan kawasan wisata Gedong Songo, Bandungan. Ketua Pengadilan Agama Ambarawa, Muh Irfan Husaini, membuka acara dengan sambutan yang menegaskan tujuan utama kampanye, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Semarang untuk menjauhi praktek pemberian suap dan gratifikasi kepada aparatur Pengadilan Agama Ambarawa. Irfan juga membekali para jurkam tim zona integritas mengingatkan masyarakat yang ingin berperkara agar menghindari calo. Berperkara di pengadilan saat ini jauh lebih mudah dan terjangkau karena adanya aplikasi e-court. PA Ambarawa menyediakan petugas informasi bagi masyarakat yang masih bingung dan belum paham IT sehingga kesulitan memahami tata cara berperkara secara e-court. Ketua juga berpesan agar disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Semarang, bagi yang ingin berperkara namun terkendala biaya, silakan datang untuk mendaftar perkara. Petugas akan melayani secara gratis dengan syarat menunjukkan SKTM. Setelah pembekalan, tim yang bertugas melakukan public campaign menyebar ke 6 titik lokasi kampanye. Mereka menyampaikan orasi tentang ajakan berperilaku bersih mendukung PA Ambarawa yang sedang membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari praktik korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, tanpa korupsi, gratifikasi, suap, dan pungli. Dalam kampanye tersebut, masing-masing tim membawa spanduk bertuliskan pesan-pesan anti suap dan gratifikasi sesuai dengan tema acara. Kegiatan public campaign ditutup di kawasan wisata Gedong Songo, Bandungan, meninggalkan pesan penting tentang integritas dan transparansi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Berita dari Kota Magelang.
Ketua Pengadilan Agama Magelang menegaskan bahwa mempertahankan predikat WBBM atau wilayah birokrasi bersih dan melayani bukan sekedar pencapaian simbolis, melainkan bagian dari tanggung jawab besar seluruh elemen PA Magelang dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pengadilan Agama Magelang kembali menegaskan komitmennya dalam mempertahankan predikat zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM dengan menggelar rapat rencana kerja keberlanjutan pembangunan ZI tahun 2025 yang berlangsung mulai pukul 14.30 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang media center PA Magelang, dipimpin langsung oleh Ketua PA Magelang Dr. Nur Hasan SHIME dan Wakil Ketua PA Magelang selaku Ketua Tim ZI yang dihadiri oleh seluruh aparatur PA Magelang. Ketua Pengadilan Agama Magelang dalam sambutannya menegaskan bahwa mempertahankan predikat WBBM bukan sekedar pencapaian simbolis, melainkan bagian dari tanggung jawab besar seluruh elemen PA Magelang dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Predikat WBBM adalah hasil kerja keras kita semua, dan mempertahankannya memerlukan komitmen, inovasi, dan semangat yang berkelanjutan. Rapat ini bertujuan untuk monitoring pembangunan ZI yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 kemarin, sekaligus menyusun rencana kerja yang fokus pada penguatan integritas dan peningkatan pelayanan, ungkapnya. Dalam rapat tersebut, membahas berbagai aspek penting, termasuk evaluasi capaian sebelumnya dengan meninjau keberhasilan program dan layanan yang telah diterapkan selama periode sebelumnya, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasi ZI, serta merancang langkah-langkah konkret untuk mendukung keberlanjutan mempertahankan pembangunan WBBM. Dengan langkah konkret yang terus dilakukan, PA Magelang optimis dapat mempertahankan predikat WBBM dan menjadi role model bagi lembaga lain dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas. Di akhir kegiatan, Ketua ZI menjadwalkan akan dilakukan monitoring ZI pada pekan berikutnya. Top Digital Award merupakan ajang pemberian penghargaan tertinggi di bidang teknologi digital kepada perusahaan dan instansi pemerintah yang berhasil implementasi dan pemanfaatan teknologi digital. Untuk meningkatkan kinerja dan layanan kepada masyarakat, Pengadilan Agama Kendal berhasil meraih 2 penghargaan di ajang kompetisi Top Digital Award atau TDA, yakni Top Digital Implementation 2024, Level Start 4, and Top Leader on Digital Implementation 2024 untuk Ketua Pengadilan Agama Kendal. Di penghujung tahun 2024, Pengadilan Agama Kendal berhasil meraih 2 penghargaan di ajang kompetisi Top Digital Awards atau TDA, yakni Top Digital Implementation 2024, Level Start 4, dan Top Leader on Digital Implementation 2024 untuk Ketua Pengadilan Agama Kendal. Penyerahan penghargaan ini dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Kendal, Bapak Ahmad Farhad SAG SHMHI, didampingi oleh Panitra Sri Anna Ridwana SAG MH dan perwakilan pegawai. Acara yang berlangsung di Dian Ballroom Hotel Raffles Kuningan, Jakarta Selatan ini digelar pada hari Kamis 5 Desember 2024 pukul 13.30 sampai dengan pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Inovasi Petis Rambak yang mengantarkan Pengadilan Agama Kendal meraih penghargaan TDA ini merupakan layanan pengambilan produk pengadilan melalui loket layanan cepat atau drive-thru yang dilaunching pada bulan September tahun 2021. Karena model drive-thru, maka masyarakat tidak perlu memarkirkan kendaraan pada saat pengambilan produk karena petugas telah siap di loket layanan cepat untuk menyerahkan produk yang diminta pada waktu yang telah ditentukan. Untuk mendapatkan layanan cepat Petis Rambak ini, masyarakat pencari keadilan harus mendaftar terlebih dahulu melalui link Google Form pendaftaran Petis Rambak. Setelah data terverifikasi, selanjutnya petugas akan menyiapkan dokumen yang diminta dan akan diserahkan di waktu yang telah ditentukan, sebagaimana data yang telah diinput dalam formulir pendaftaran online. Dengan diperolehnya penghargaan Top Digital Awards tahun 2024 ini, Petis Rambak Pengadilan Agama Kendal diharapkan semakin populer dan banyak diminati pengguna layanan, sehingga ke depan dapat dilakukan pengembangan inovasi demi mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. PA Kendal, handal.
Super, selanjutnya berita terkini dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Bersama saya, Yuliana Sari Asmaradani. Ibarat buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Layaknya Pengadilan Tinggi Agama Semarang, pengadilan agama di wilayah Jawa Tengah juga terus berprestasi. Kali ini, 3 pengadilan agama berhasil meraih predikat wilayah bebas dari korupsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, yaitu Pengadilan Agama Boyolali, Pengadilan Agama Batang, dan Pengadilan Agama Sukoharjo. Sebuah capaian monumental berhasil diraih oleh Pengadilan Agama Sukoharjo di penghujung tahun 2024. Lembaga peradilan tersebut sukses menyabet predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK sebagai pengakuan atas komitmen dan kerja keras mereka dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Namun keberhasilan ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan. Di balik penghargaan ini terdapat perjuangan panjang, dedikasi yang luar biasa, dan konsistensi untuk melakukan perubahan. Pengadilan Agama Sukoharjo memulai langkahnya menuju predikat wilayah bebas korupsi atau WBK dengan pencanangan zona integritas atau ZI pada tahun 2019. Pencanangan zona integritas adalah prasyarat utama untuk meraih predikat WBK, di mana lembaga harus menunjukkan komitmen tinggi terhadap reformasi birokrasi. Dalam tahap awal, Pengadilan Agama Sukoharjo mengidentifikasi berbagai tantangan internal dan eksternal. Tantangan tersebut meliputi budaya kerja yang perlu diperbaiki, pemahaman tentang pentingnya reformasi birokrasi, hingga sistem layanan yang masih membutuhkan optimalisasi. Oleh karena itu, pembenahan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek manajemen, infrastruktur, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dalam upaya mencapai WBK, Pengadilan Agama Sukoharjo menerapkan berbagai strategi dan inovasi. Salah satu langkah signifikan adalah penerapan inovasi, baik internal maupun eksternal, guna mendukung peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem. Proses dan prosedur kerja di Pengadilan Agama Sukoharjo seperti inovasi astuti, aplikasi surat tugas dan cuti, Imunev, sistem informasi monitoring dan manajemen kinerja kepaniteraan, dan Sipinder, sistem panel informasi internal yang seluruhnya terintegrasi dalam aplikasi Mas Paijo. Selain itu, penguatan pengawasan juga menjadi prioritas. Langkah konkret Pengadilan Agama Sukoharjo dalam peningkatan sistem integritas, upaya pencegahan KKN, dan penyalahgunaan wewenang antara lain melalui penayangan audio gratifikasi sebelum sidang, public campaign di kantor tentang anti korupsi, relas panggilan anti korupsi. Tak hanya itu, keikutsertaan seluruh aparatur Pengadilan Agama Sukoharjo dalam pelatihan e-learning anti korupsi dasar 2024. Keberhasilan Pengadilan Agama Sukoharjo dalam meraih predikat WBK tidak lepas dari keterlibatan semua pihak, baik internal maupun eksternal. Tak hanya dari seluruh aparatur Pengadilan Agama Sukoharjo, dukungan dari masyarakat juga menjadi elemen penting dalam proses ini. Pengadilan Agama Sukoharjo secara rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengawasan dan pelaporan untuk mencegah praktik korupsi. Predikat WBK yang berhasil diraih menjadi bukti nyata bahwa perubahan adalah hal yang mungkin dicapai dengan tekad dan kerja keras. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi Pengadilan Agama Sukoharjo untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan menjaga kepercayaan masyarakat. Namun perjuangan belum berakhir. Peraihan Pengadilan Agama Sukoharjo ini memiliki tanggung jawab besar untuk mempertahankan standar tinggi yang telah dicapai. Pengadilan Agama Sukoharjo bertekad untuk melanjutkan perjalanan menuju predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani atau BBBM, serta berkomitmen dalam menerapkan sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP yang merupakan level berikutnya dalam reformasi birokrasi. Pengadilan Agama Sukoharjo telah membuktikan bahwa dengan semangat kebersamaan, inovasi, dan komitmen yang kuat, sebuah institusi dapat bertransformasi menjadi lembaga yang bebas dari korupsi dan berorientasi pada pelayanan publik. Prestasi ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Pengadilan Agama Sukoharjo, tetapi juga menjadi inspirasi bagi satuan kerja lain untuk melakukan hal serupa demi terciptanya pelayanan hukum yang lebih baik bagi para pencari keadilan.
Pengadilan Agama Batang kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tahun 2024 setelah memperoleh 2 anugerah dari Mahkamah Agung Republik Indonesia serta penghargaan dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Pengadilan Agama Batang telah berhasil meraih predikat wilayah bebas dari korupsi. Pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh jajaran dalam menerapkan zona integritas. Dimulai sejak penandatanganan komitmen bersama pada awal tahun 2024 dan dilanjutkan dengan pengumpulan dokumen persyaratan pengusulan zona integritas. Di penghujung tahun 2024, keluarga besar Pengadilan Agama Boyolali mendapatkan sebuah kado istimewa. Kado tersebut berwujud sebuah surat, yaitu Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1901/SK/PW1/Romawi 12/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang penetapan hasil evaluasi pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi atau WBK secara mandiri tahun 2024 pada 259 satuan kerja, di mana Pengadilan Agama Boyolali ditetapkan menjadi salah satu satuan kerja yang lulus dalam penilaian zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi tahun 2024. Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dikenal dengan nama PTA Semarang berbekal penerapan tata kelola teknologi informasi, artificial intelligence, mitigasi resiko, dan keamanan cyber dalam rangka terwujudnya pelayanan hukum yang berkeadilan. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang didampingi tim teknologi informasi telah menyelesaikan rangkaian penjurian Top Digital Award 2024 dan pada akhirnya mendapatkan penghargaan Top Digital Implementation 2024 Level Stars 5 and Top Leader on Digital Implementation untuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Ketua PTA Semarang, Dr. Haji Zulkarnain SHMH, didampingi tim teknologi informasi PTA Semarang telah menyelesaikan rangkaian pencurian Top Digital Award 2024 secara daring. Dimulai dengan presentasi inovasi teknologi informasi yang telah diimplementasikan dan wawancara materi yang berjudul Penerapan Tata Kelola TI, AI, Mitigasi Risiko, dan Keamanan Cyber dalam rangka terwujudnya pelayanan hukum yang berkeadilan. Tim Dewan Juri memberikan tanggapan positif atas presentasi yang telah diberikan, terutama terhadap kiat-kiat PTA Semarang dalam memaksimalkan dana yang sangat terbatas yang dialokasikan untuk memberikan pelayanan prima kepada pencari keadilan melalui implementasi berbagai inovasi teknologi informasi di PTA Semarang. Dan pada akhirnya mendapatkan penghargaan Top Digital Implementation 2024 Level Stars 5 dan Top Leader on Digital Implementation 2024 untuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Pada tanggal 5 Desember 2024, bertempat di Hotel Raffles Jakarta, penghargaan tersebut diterimakan langsung kepada Ketua PTA Semarang, Dr. Haji Zulkarnain SHMH, didampingi oleh Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris PTA Semarang. Pengadilan Tinggi Agama Semarang lagi-lagi mendapatkan apresiasi dari stakeholder terkait dengan memperoleh 2 penghargaan sekaligus dari Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Semarang, 9 Desember 2024, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang mendapatkan penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dan peringkat 3 Mondev Keterbukaan Informasi oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah di Hotel Patra Semarang and Convention. Penghargaan tersebut diperoleh berdasarkan pengujian dari Mondev website, SAQ Self-Assessment Questionnaire, visitasi, dan terakhir dilaksanakannya uji publik pada tanggal 20 sampai dengan 21 November 2024 dengan panelis dari insan pers, ahli kesehatan, ahli masyarakat, hingga praktisi teknologi informasi dengan parameter penilaian meliputi komitmen anggaran, inovasi, dan bagaimana tingkat pelayanan terhadap permohonan informasi di badan publik. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dr. Haji Zulkarnain SHMH, menyampaikan bahwa sangat berkomitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Komitmen tersebut diwujudkan dalam berbagai inovasi maupun pemanfaatan media sosial yang bertujuan untuk memberikan hak akses informasi bagi masyarakat pencari keadilan di semua kalangan, termasuk bagi penyandang disabilitas. Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pengadilan Tinggi Agama Semarang
dalam memberikan layanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada masyarakat. PTA Semarang Super, selalu unggul, penuh reward. Pengadilan Tinggi Agama Semarang memberikan kebijakan baru dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya melalui pelaksanaan sidang pembacaan putusan secara daring atau virtual, melalui live streaming di channel YouTube Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Pengadilan Tinggi Agama Semarang terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya melalui transparansi perkara banding. Pengadilan Tinggi Agama Semarang membuat gebrakan baru dengan mengeluarkan kebijakan mengenai pelaksanaan sidang. Kali ini, pembacaan putusan perkara banding dilakukan secara langsung melalui live streaming. Sebelum ada live streaming, masyarakat khususnya pencari keadilan masih sulit mengakses seketika saat putusan diucapkan dan membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan kepastian putusan-putusan pengadilan, khususnya pada putusan perkara tingkat banding. Selain itu, dengan lamanya waktu informasi putusan pengadilan akan mengundang orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan kepentingan dirinya sendiri. Dengan adanya live streaming, masyarakat dapat mengikuti secara langsung, termasuk bagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum atau argumentasi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Jumat 17 Januari 2025, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang menerima penghargaan secara langsung dalam acara Indonesian Best Innovation Award 2025 di Sunlight Waterfront Resort and Hotel, Jakarta sebagai Excellent Leader with Innovation in Improving Public Service of the Year. Jumat 17 Januari 2025, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dr. Haji Zulkarnain SH.MH, menerima penghargaan secara langsung dalam acara Indonesia Best Innovation Award 2025 di Sunlight Waterfront Center Hotel, Jakarta sebagai Excellent Leader with Innovation in Improving Public Service of the Year 2025. Pada penghargaan itu pula, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang menyampaikan bahwa dengan diterimanya penghargaan tersebut menjadi salah satu motivasi bagi Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Penghargaan ini diinisiasi oleh 5 pilar media communication, National Awarding Achievement Center, dan bekerja sama dengan National Awarding Research Center. Indonesia Best Innovation Award 2025 adalah penghargaan bergengsi tingkat nasional yang diberikan kepada perusahaan, lembaga swasta atau pemerintahan, lembaga pendidikan, serta profesional yang berhasil menciptakan inovasi terhadap produk atau jasanya. Penggagas kegiatan tersebut telah melakukan penilaian melalui survei dan pengamatan. Penilaian dilakukan oleh para tim pengamat dan panitia melalui proses penilaian yang komprehensif, objektif, dan berbasis random sampling pada aspek-aspek yang menjadi bahan penilaian, yaitu kinerja, prestasi, dedikasi, kredibilitas, dan inovasi, serta integritas yang berdampak positif bagi masyarakat luas dalam pembangunan bangsa dan negara. Dengan adanya penghargaan ini, tidak dapat diragukan lagi kualitas Dr. Haji Zulkarnain SH.MH sebagai salah satu insan peradilan agama yang diharapkan dapat membawa instansi peradilan, khususnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang, menuju badan peradilan yang dicita-citakan, yakni Badan Peradilan yang Agung. PTA Semarang Super, selalu unggul, penuh reward. Pengadilan Tinggi Agama Semarang tak pernah berhenti meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya, menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pimpinan stakeholder di wilayah Jawa Tengah. Pengadilan Tinggi Agama Semarang tak mau berhenti berinovasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Dr. Haji Zulkarnain SH.MH, menjalin silaturahmi dan audiensi dengan Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, Win Wali Songo, Basnas dan MUI, dan Lanal, pimpinan wilayah Muhammadiyah, dan pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah. Kolaborasi antar stakeholder merupakan salah satu upaya Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam mendapatkan informasi serta umpan balik akan kebutuhan masyarakat terkait pelayanan pengadilan. Informasi dan umpan balik dari stakeholder dapat menjadi salah satu acuan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam memberikan kebijakan baru yang dapat memudahkan proses berperkara bagi masyarakat pencari keadilan.
Demikian informasi seputar kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Jangan lupa like, komen, share TV News Super pada YouTube Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Salam Super, selalu unggul penuh reward. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.